Perkenalkan, nama saya Ade Ramadhani. Saya Kenangan Atanja. Saya Elvani Burismirat. Saya Widya Andriani. Saya Maisa Racan. Saya Jijihan Jafira. Di sini kami kelompok 1 akan melakukan tugas proyek PKN atau Pendidikan Kewarganegaraan dengan topik game motor yang meresahkan masyarakat. Di mana video yang akan kami laksanakan pada saat ini adalah tentang video pembelajaran dan juga sedikit contoh-contoh dari kasus-kasus yang sering terjadi di Medan. Silakan saksikan. Game motor yang meresahkan masyarakat. Hal ini bukanlah hal yang tabu lagi bagi masyarakat di kota metropolitan ini, yaitu kota Medan, di mana banyak sekali anak-anak dari kalangan SMP hingga SMA yang mengikuti kegiatan game motor ini. Salah satu alasan mengapa anak-anak mengikuti kegiatan game motor tak lain dan tak bukan lagi, yaitu karena kurangnya kasih sayang dari orang tua mereka. Sehingga banyak dari mereka memilih mengikuti kegiatan game motor untuk memperoleh perhatian dari berbagai kalangan, yaitu orang tua, guru, teman-temannya, hingga masyarakat. Namun kegiatan game motor ini bukanlah mengarah pada hal yang positif, melainkan pada kegiatan-kegiatan yang membahayakan diri mereka sendiri hingga masyarakat. Di sini saya akan membagikan informasi mengenai beberapa kegiatan game motor yang meresahkan masyarakat di sekitaran kota Medan, di mana berita dan video ini saya peroleh dari media massa, yaitu Instagram, dengan nama akun Medanto. Kasus yang pertama dapat dilihat di belakang saya bahwa banyak pelajar yang menggunakan baju pramuka dan pakaian bebas sedang konvoi di jalanan sambil berboncengan 3 sekitaran jalanan Kuala Namu, Medan. Kegiatan ini terjadi pada tanggal 14 Oktober 2023 pada pukul sekitaran 11 siang. Anak-anak ini ketahui bahwa mereka membawa sejumlah senjata tajam dan melakukan konvoi sambil merekam aksinya. Diketahui yang menyebarkan dan memviralkan kegiatan konvoi ini adalah salah satu dari anggota geng motor tersebut dengan sebutan Tim Tawon Medan. Tentu saja kegiatan ini sangat mengganggu pengguna jalan yang lainnya. Selanjutnya, kita beralih pada kasus geng motor lainnya yang sama terjadinya di kota Medan, yaitu menurut pengirim video pengguna Instagram yang dipost ulang oleh akun Medanto pada Senin 16 September 2023 pada pukul sekitar 4 sore, terjadi konvoi pelajar tidak diketahui asal sekolahnya dengan kronologisnya. Geng motor sedang konvoi di jalanan Brigjen Katamso menuju Suprapto hingga Multatuli. Kejadian ini terjadi kurang lebih 10-15 sepeda motor yang berboncengan sambil membawa semacam senjata tajam mengiringi kegiatan konvoi mereka. Berita yang terakhir merupakan kasus yang serupa, yaitu menurut pengirim video dipost ulang oleh Medanto, kejadiannya dilakukan pada Minggu 1 September 2023 pada pukul sekitaran 11 siang di jalanan Darussalam Medan. Diketahui bahwa para pelajar ini tidak diketahui asal sekolahnya, yang menggunakan seragam pramuka sedang asik konvoi mengendarai sepeda motor dengan bergolong-golong dan penumpang sepeda motor berdiri sambil menyaut yang membahayakan oleh pengguna jalan lain, atau aksi ini sangat membuat masyarakat Medan Sunggal meresah. Pengertian game motor menurut ahli yang pertama ada menurut Rahmat 2014, game motor adalah perilaku yang diekspresikan oleh anggota game motor baik disadari ataupun tidak disadari yang melanggar norma-norma yang ada di masyarakat seperti melanggar norma agama, norma asusila, norma kesopanan, dan juga norma hukum. Pengertian game motor menurut para ahli berikutnya yang selanjutnya itu ada menurut Sari 2014. Dia berpendapat bahwa geng motor merupakan kelompok kriminal yang memiliki kebiasaan yang berantakan atau tidak teratur, dan geng motor ini merupakan kegiatan kesenangan di atas kendaraan bermotor. Selanjutnya ada menurut Sambas 2011, kelompok geng motor ini merupakan memiliki kesamaan ataupun latar belakang, sekolah, tempat tinggal, ataupun daerah itu yang sama, sehingga mereka bisa bergabung dalam satu komunitas ataupun geng motor tadi. Ciri-ciri anggota geng motor yang pertama, beranggotakan 3 hingga 40 orang pelajar. Nah, jadi satu komunitas geng motor itu terdapat 3-40 orang pelajar SMA. Selanjutnya, anggota geng motor itu lebih dominan pria daripada wanita. Selanjutnya, geng motor ini memiliki sikap ataupun jiwa yang fanatik. Jadi, ia sangat menjunjung tinggi nilai-nilai yang ia percaya di kelompoknya, di anggota kelompoknya ataupun di gengnya. Jadi, misal ketika ada simpang siur dari anggota yang lain, mereka sangat berpegang teguh dengan kepercayaan dari anggota kelompoknya sendiri.
Nah, ciri-ciri berikutnya yaitu mereka sangat menjaga nama baik dari kelompoknya sendiri. Jadi ketika ada kelompok lain yang ingin menjelek-jelekkan kelompoknya, nama geng motornya, nah mereka di situ langsung ingin mengajak mungkin tawuran ataupun sekedar ingin membalas gitu. Jadi mereka tuh sangat yang tadi ya, yang poin berikutnya, mereka sangat fanatik. Mereka sangat menjunjung tinggi nilai-nilai dari anggota geng motornya gitu. Tidak ingin nama anggota geng motornya di jelek-jelekan ataupun tidak sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Mereka akan sangat mudah untuk berontak gitu dan melakukan penyerangan. Selanjutnya poin berikutnya yaitu mereka sangat menghargai senioritas. Jadi apa kata ketua mereka ikuti, apa kata senior mereka ikuti gitu. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi terbentuknya geng motor. Yang pertama, pengaruh tayangan media massa baik cetak maupun elektronik. Yang kedua, pengaruh norma-norma baru dari luar. Yang ketiga, anak kurang mendapat kasih sayang dan perhatian dari orang tuanya. Yang keempat, kurang kemampuan menyesuaikan diri di dalam lingkungannya. Yang kelima, kurang mendapat pembinaan moral dari berbagai pihak. Yang keenam, kurangnya pelaksanaan ajaran-ajaran agama secara konsekuen. Yang ketujuh, masyarakat yang kurang memperoleh pendidikan. Yang kedelapan, kurangnya pengawasan terhadap tingkah laku remaja. Dan yang terakhir, kehidupan keluarga yang kurang harmonis. Nah, sekarang kita masuk kepada dampak geng motor. Ada dampak geng motor bagi masyarakat maupun dampak geng motor bagi individu atau diri sendiri. Dampak bagi masyarakat yang pertama akan membuat lalu lintas terganggu. Seperti yang kita ketahui pada umumnya, geng motor itu berkonvoi atau berkumpul untuk melakukan suatu tujuan tertentu. Biasanya geng motor ini pada saat lalu lintas mereka akan melanggar yang namanya aturan lalu lintas yang membuat warga sekitar merasa terganggu sehingga dapat menimbulkan yang namanya kecelakaan. Yang kedua yaitu menimbulkan keresahan bagi warga apabila geng motor ini melakukan suatu tindakan yang negatif. Membuat keresahan bagi warga dapat berupa kebisingan atau keributan dari suara motor-motor tersebut, atau bahkan dapat membuat warga ketakutan saat melakukan aktivitas di luar rumah. Yang ketiga yaitu adanya hukum atau tindak pidana bagi pelaku geng motor. Seperti yang kita ketahui bahwasanya apa yang kita lakukan sudah pasti ada sanksi-sanksi atau hukum yang berlaku terutama pada negara ini. Dan yang keempat yaitu merusaknya fasilitas. Pada umumnya geng motor itu melakukan hal-hal atau melakukan suatu tindakan yang merusak fasilitas yang ada di kota-kota ataupun di negara ini. Dan yang terakhir yaitu menimbulkannya kriminalitas seperti tawuran, perkelahian, ataupun pembunuhan. Nah, pada umumnya juga geng motor ini memiliki suatu kelompok yang memiliki tujuan tertentu. Nah, biasanya tujuannya ini yaitu untuk mengajak ribut dengan kelompok-kelompok yang sudah dianggapnya musuh oleh suatu kelompok geng motor tersebut. Nah, selanjutnya kita akan membahas dampak bagi individu atau diri kita sendiri. Yang pertama ada kekerasan fisik, di mana seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya bahwasanya suatu geng motor atau suatu kelompok geng motor itu memiliki tujuan-tujuan tertentu seperti tawuran, kegaduhan, perkelahian, dan sebagainya yang menimbulkan luka-luka atau sakit yang berdampak pada fisik. Atau bahkan dari perlakuan aparat-aparat petinggi hukum yang menghakimi atau yang berlaku pada pelaku geng motor. Yang kedua yaitu menimbulkan atau adanya sanksi sosial yang diberikan masyarakat kepada pelaku geng motor, seperti dibenci, diasingi, dan dianggap hal-hal yang jahat bagi masyarakat pada umumnya. Pasal 170 KUHP mengatur tindakan mengajak atau menyuruh orang untuk melakukan tindakan kekerasan, kejahatan terhadap hukum, atau perbuatan lain yang mengganggu ketentraman umum. Pada ayat 1, yaitu mengatur hukuman bagi pelanggaran tersebut. Sedangkan ayat 2 berisi mengenai hukuman lebih berat jika dalam perbuatan tersebut
menyebabkan kematian seseorang, dan yang menganjurkan atau menyuruh merupakan pemimpin perkumpulan. Hukum sanksi pada geng motor pada pasal 170 KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia ayat 1 dan ayat 2 tentang pengeroyokan yang berbunyi pasal 170 KUHP ayat 1 yaitu barang siapa dalam perkumpulan lebih dari 5 orang atau di muka umum mengajak atau menyuruh orang banyak untuk melakukan kekerasan atau kejahatan terhadap hukum atau melakukan perbuatan lain yang ditujukan untuk mengganggu ketentraman umum diancam dengan pidana penjara paling lama 6 tahun. Dan pada pasal 170 KUHP Indonesia ayat 2 yang berbunyi, jika dalam perbuatan tersebut mati seseorang, maka orang yang menganjurkan atau menyuruh dalam pemimpin perkumpulan, ia diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Nah, sekarang kita masuk pada bagian upaya-upaya ataupun solusi yang bisa diberikan dari berbagai pihak. Yang pertama itu adalah upaya ataupun solusi yang bisa diberikan dari orang tua. Nah, upaya ini bisa dilakukan dengan melakukan pendekatan psikologis dari orang tua kepada anak dengan memberikan suatu pembinaan. Nah, orang tua memiliki peranan yang sangat penting ataupun memiliki kepentingan kepada anak karena orang tua bisa memberikan suatu pandangan ataupun nasihat-nasihat kepada anak mengenai suatu aktivitas ataupun suatu kegiatan yang mereka laksanakan. Nah, selain itu motivasi juga perlu disampaikan atau perlu diberikan dari orang tua kepada anak. Nah, biasanya motivasi ini berisi bentuk nasihat ataupun pandangan terhadap arah ke depannya. Nah, motivasi yang diberikan dari orang tua biasanya bersifat positif agar anak dapat meningkatkan aktivitasnya. Nah, selain itu, ganjaran ataupun penghargaan juga perlu diberikan oleh orang tua kepada anak agar dapat meningkatkan kualitas pengetahuan karena anak akan merasa diperhatikan ataupun diapresiasi dari orang tuanya. Nah, selain itu, orang tua juga bisa memberikan teguran kepada anak-anaknya ataupun berupa nasihat-nasihat apabila mereka melakukan suatu bentuk tindakan-tindakan pelanggaran yang terjadi pada lingkungannya. Yang kedua, yaitu upaya ataupun solusi yang bisa diberikan dari pihak masyarakat dan juga pihak kepolisian. Nah, upaya yang bisa dilakukan dari pihak masyarakat dalam mengatasi kenakalan remaja yang terlibat dalam geng motor, yaitu dengan melakukan suatu kegiatan-kegiatan yang positif yang bermanfaat kepada anak remaja pada saat ini, agar dapat membandingkan mana kegiatan yang positif ataupun kegiatan yang baik yang bisa dilaksanakan, maupun kegiatan yang buruk yang harus dihindari. Nah, contoh dari kegiatan yang bisa dilakukan dari pihak masyarakat yaitu dengan melakukan atau memberikan sebuah kegiatan dalam bentuk kegiatan keagamaan atau juga bisa kegiatan masyarakat yaitu dalam bentuk gotong royong. Nah, selanjutnya yaitu adalah upaya yang bisa diberikan dari pihak kepolisian. Nah, untuk bisa menanggulangi masalah tindak pidana geng motor, biasanya pihak kepolisian selalu melakukan sosialisasi kepada seluruh masyarakat tentang bahaya dan dampak ketika terjun ataupun terlibat dalam kegiatan geng motor. Selain itu, ada bentuk ataupun ada beberapa tindakan yang bisa dilakukan dari pihak kepolisian, yaitu pihak kepolisian bisa menjelaskan aturan-aturan ataupun norma-norma yang berlaku ketika masyarakat ketahuan terlibat atau ikut dalam aksi kriminal geng motor. Nah, selanjutnya pihak kepolisian juga bisa melakukan patroli setiap ada laporan apabila terjadinya aktivitas geng motor. Nah, di sini juga pihak kepolisian bisa melakukan suatu tindakan penangkapan ataupun bisa memberikan suatu tindakan hukuman kepada anggota-anggota geng motor yang terlibat dalam kegiatan kriminal yang dilakukan dari geng motor, yang bisa memberikan efek jera kepada anggota-anggota yang terlibat. Selanjutnya, kita masuk pada upaya yang dapat dilakukan oleh tenaga pendidik, di mana pentingnya memberikan pengajaran yang tepat kepada siswa agar tidak terlibat dalam kegiatan geng motor, yaitu di mana guru BK dapat memberikan suatu layanan konseling baik secara preventif ataupun sebelum kejadian, dan bagi anak yang telah terlibat dalam kegiatan geng motor, setidak-tidaknya 1 kali dalam 1 semester untuk 150 siswa. Nah, di mana guru BK bisa melaksanakan suatu layanan konseling, salah satunya dengan melaksanakan fungsi pencegahan, di mana fungsi pencegahan yaitu fungsi yang akan mencegah atau menghindari peserta didik dari berbagai masalah yang akan timbul yang dapat mengganggu ataupun menghambat serta menimbulkan kesulitan ataupun kerugian bagi proses perkembangan siswa ataupun remaja yang telah terlibat pada kegiatan kriminal geng motor. Sekian dari kami, kiranya videonya bermanfaat. Terima kasih. Dadah!